Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang. Ketemu lagi di mata pelajaran Ekonomi Lintas Minat dengan Ibu Siska. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya, yaitu ayat jurnal penyesuaian. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang buku besar dan neraca saldo. Nah, Ibu harap kalian sudah benar-benar paham tentang buku besar dan neraca saldo. Oke? Kita lanjutkan materi kita yaitu ayat jurnal penyesuaian. Ini merupakan tahapan setelah buku besar dan neraca saldo. Sebelumnya kita cari tahu dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan ayat jurnal penyesuaian? Ayat jurnal penyesuaian adalah sebuah jurnal yang digunakan dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga nilai saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Nah, ini kita lihat deh ilustrasi di sini, ya. Jurnal penyesuaian ini digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menyesuaikan dengan sedemikian rupa agar nilai yang kita catat sama dengan nilai kenyataannya. Atau nilai saldo pencatatan kita sama dengan nilai yang sebenar-benarnya. Oke? Sampai situ, apakah bisa dipahami? Kita lanjutkan dulu ya, supaya bisa lebih dipahami. Ayat jurnal penyesuaian ini dibuat pada akhir periode. Karena di akhir periode, kita sudah tahu berapa sih nilai yang sebenarnya, sehingga kita buatlah penyesuaian tersebut, supaya antara nilai yang kita catat dengan nilai yang sebenarnya itu sama. Format ayat jurnal penyesuaian sama seperti jurnal umum. Jadi bentuknya, tabelnya itu sama dengan jurnal umum. Nah, kita perhatikan ya ilustrasi berikut ini. Ibu akan menceritakan mengapa ya sebuah perusahaan itu perlu melakukan jurnal penyesuaian. Misalnya, 1 Februari 2019, sebuah perusahaan membeli perlengkapan kantor, yaitu 500 pieces pulpen senilai Rp500.000. Kalau misalnya kita lihat di sini, berarti satu pulpennya harganya Rp1.000 ya. Nah, kalau di sebuah perusahaan kan kita mengakuinya dengan nilai rupiah, maka kita catat perlengkapan ini bertambah senilai Rp500.000. Kemudian, selama periode berjalan, tentunya dong pulpen itu digunakan oleh karyawan, oleh mungkin juga manajer, dan sebagainya. Gak mungkin kan beli pulpen cuma buat dipajang, jadi pasti dipakai. Hingga akhirnya di akhir periode akuntansi, yaitu 31 Desember 2019, setelah dihitung-hitung, pulpen yang tersisa itu tinggal 200 pieces, atau nilainya sama dengan Rp200.000. Nah, kita lihat, pada tanggal 1 Februari 2019, kita mengakui bahwa kita memiliki perlengkapan senilai Rp500.000. Pada akhir periode akuntansi, ternyata nilai perlengkapan yang kita miliki adalah Rp200.000. Jika tidak ada penyesuaian, maka nantinya di laporan keuangan kita akan melaporkan nilai Rp500.000 ini. Padahal yang kita punya sisanya Rp200.000. Nah, jadi berbeda kan? Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah contoh yang paling mudahnya ya, supaya kita dapat paham konsep ayat jurnal penyesuaian tersebut. Nah, penyesuaian ini digolongkan menjadi 3 kelompok. Ada yang namanya akrual, deferral, dan kelompok lainnya. Kelompok akrual itu terdiri dari beban yang masih harus dibayar, YMHB itu maksudnya yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang masih harus diterima. Kelompok deferral terdiri dari pendapatan diterima di muka dan beban dibayar di muka. Dan penyesuaian di kelompok lainnya adalah perlengkapan,
penyusutan aktiva tetap, dan piutang tidak tertagih. Nantinya ini kita akan bahas satu persatu ya, tapi Ibu akan ajarkan dari yang paling mudah, yaitu penyesuaian perlengkapan. Ilustrasinya yang pulpen tadi, mudah kan? Nah, kita pelajari ya di video selanjutnya.